Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Tetap semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat berpangkat, di mana pembelajaran kali ini bertujuan supaya kita mengetahui apa sih pengertian bilangan bulat berpangkat dan apa saja sih sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan bagaimana bilangan bulat jika berpangkat positif dan negatif. Gitu ya. Sebelumnya saya mohon untuk kalian mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom supaya kalian tercatat hadir mengikuti kelas hari ini. Jangan sampai kalian telat untuk absen, karena kalau telat atau lupa tidak absen, kalian akan terhitung tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Seperti yang saya kirimkan modul di grup WhatsApp, saya juga menggunakan buku acuan matematika kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat berpangkat. Oke, yang pertama itu adalah apa sih pengertian perpangkatan bilangan? Seperti yang kita ketahui atau kita sudah pelajari di SD, kita mempelajari tentang kuadrat dan kubik. Kuadrat itu adalah mengkalikan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan kubik adalah bilangan yang berpangkat 3. Di sini perpangkatan bilangan itu apa sih? Perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Seperti contoh, kita punya contoh 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jika 2 pangkat 3 itu 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 8. Begitu juga seterusnya sampai 2 pangkat n itu 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak n faktor. Jadi dari contoh itu kita bisa simpulkan 2 itu adalah bilangan pokok dan n adalah pangkat. Jika A adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat positif, maka bisa kita simpulkan A pangkat N sama dengan A dikalikan A sebanyak N faktor. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Untuk syarat sifat yang pertama, jika ada bilangan bulat, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Ini A dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Untuk A bilangan bulat dan A tidak boleh sama dengan 0. Kedua, ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Di mana jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A dikalikan A sebanyak M faktor dikalikan A sebanyak n faktor, itu menjadi A dikalikan A sebanyak m ditambah n faktor sama dengan A pangkat m ditambah n. Jadi A pangkat m dikalikan A pangkat n itu sama dengan A pangkat m ditambah n, gitu ya. Untuk selanjutnya itu ada sifat pembagian bilangan bulat berpangkat. Karena jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A dikalikan A sebanyak M faktor dibagi dengan A dikalikan A sebanyak N faktor, itu sama dengan A dikalikan A sebanyak N dikurangin N faktor sama dengan, atau bisa kita tulis A dipangkatkan M dikurangi N. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sifat perpangkatan suatu
perkalian dan pembagian. Gimana sih Bu sifat perpangkatan suatu perkalian dan pembagian itu? Oke, yang pertama sifat perkalian ya. Jadi kayak gini, jika ada A dikalikan B pangkat M itu sama dengan A kali B dikalikan A dikalikan B dikalikan A dikalikan B sebanyak M faktor, itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A sebanyak M faktor dikalikan B dikalikan B dikalikan B sebanyak M faktor juga, sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Atau bisa kita tulis A dikalikan B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Tuh. Kemudian kalau yang pembagian itu gimana sih? Jadi yang pembagian itu hampir sama juga. Kayak gini. Jika ada A dibagi B pangkat M itu sama dengan A dibagi B dikalikan A dibagi B dikalikan A dibagi B sebanyak M faktor, atau bisa kita tulis A dikalikan A sebanyak M faktor dibagi dengan B dikalikan B dikalikan B sebanyak M faktor, jadinya A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi kalau ada A dibagi B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Itu. Terus ada lagi sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi kalau ada bilangan yang sudah berpangkat, dipangkatkan lagi apakah bisa gitu. Jadi jawabannya adalah bisa ya. Ini jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu sama aja kayak A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N faktor. Jadi bisa kita tulis A dikalikan A sebanyak M faktor dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak M faktor dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak M faktor itu sebanyak N faktor. Bisa kita tulis juga A dikalikan A sebanyak M dikalikan N faktor, atau A pangkat M dikalikan N. Jadi kalau ada A dipangkatkan M kemudian dipangkatkan lagi N, kita bisa tulis A dipangkatkan M dikalikan N. Tuh. Terus yang terakhir ada sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Gimana sih? Kok bisa gitu? Pangkatnya itu negatif. Gimana sih ya? Jadi kalau ada A pangkat min N, itu bisa kita tulis sama dengan 1 per A pangkat N. Atau bisa juga kita tulis jika ada A pangkat N sama dengan 1 dibagi dengan A pangkat min N gitu. Jadi itu tadi pengertian dan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat yang kita bahas di pertemuan kali ini. Saya harap kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Jika ada kurang atau kalian masih bingung tentang materi ini, kalian bisa tanya di grup WhatsApp. Saya akan beri ruang kalian untuk bertanya di grup WhatsApp dan saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Dan saya juga akan memberikan kalian soal-soal untuk kalian kerjakan secara mandiri dan juga berkelompok, supaya saya bisa menilai kalian bagaimana pengerjaan kalian jika dikerjakan secara mandiri dan juga berkelompok. Saya akan beri waktu juga pengerjaan soal-soal tersebut. Dan untuk materi minggu depan adalah himpunan. Kalian bisa cari tentang apa sih himpunan itu. Dan saya tak henti-hentinya mengingatkan supaya kita harus tetap semangat dalam belajar, supaya kita menjaga kesehatan kita, sering-sering mencuci tangan, dan jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik kita di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Baiklah, saya akhiri pertemuan kali ini dan semoga kita bisa
mengambil manfaat dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.